kembali sehat. Amin, amin ya Rabbal Amin. Kita bersyukur kita semua masih dalam keadaan sehat. Allah berikan kesehatan. Kita bisa datang ke sekolah dengan keadaan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah siap belajar? Sudah. Ayo, tangan di atas, tangan di samping, Tangan di depan, lipat siap belajar. Kalau sudah siap belajar, berarti teman kalian banyak yang mayoritas beragama Kristen. Jadi sudah terbiasa kita hidup berdampingan dengan orang yang beragama selain Islam. Sekarang kita tanya, kalau misalkan ada teman yang sakit, misalkan teman kalian yang beragama Kristen sakit, kira-kira apa yang kalian lakukan? Menjenguknya. Menjenguknya. Boleh menjenguk teman yang beragama Kristen kalau sakit? Boleh. Boleh. Kan kita berteman dengan orang yang selain Islam. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau misalkan ada teman yang orang tuanya meninggal, misalkan, boleh nggak kita pergi ke sana untuk duka? Boleh. Boleh. Kait dengan ini kita akan mempelajari tentang saling menghargai, saling menghormati dengan orang yang berbeda agama. Ada berapa agama? Nah, Islam, apa lagi? Hindu, Katolik, Kristen, Buddha dengan Konghucu. Jadi ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Jadi kita sebagai umat Islam boleh berteman dengan siapapun. Jadi tujuan untuk mempelajari materi hari ini yang pertama, kita saling menghargai dan menghormati dengan orang yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama itu ada batas-batasnya. Jadi nanti kita akan pelajari itu. Kemudian yang ketiga ada contoh-contoh menghargai orang yang manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama, ketika kita saling menghargai, saling menghormati dengan orang berbeda agama, akan tercipta hidup rukun. Toh, yang kedua, ketika hidup rukun, otomatis suasana akan menjadi damai, tercipta persatuan dan kesatuan. Jadi dengan adanya saling menghormati, saling menghargai, kita hidup penuh dengan kedamaian. Tidak ada pertengkaran dengan orang yang berbeda agama. Hari ini yang pertama, kita akan menyaksikan video pembelajaran. Jadi nanti simak baik-baik video pembelajaran yang ada di layar. Kemudian setelah itu Ibu akan adakan tanya jawab. Setelah tanya jawab, kita akan diskusi, kemudian presentasi, kalian mengerjakan tugas. Ada soal-soal yang perlu kalian jawab sebentar. Setelah itu kita akan menyimpulkan apa pembelajaran hari ini. Kemudian ada penugasan atau PR. Berikutnya menyampaikan materi minggu depan. Baru kemudian pesan moral. Berikutnya doa. Ingat, setelah menyimak video, Ibu akan mengadakan tanya jawab. Jadi sambil menyimak video, perhatikan isi di dalam materi. Apa itu artinya saling menghargai, saling menghormati atau toleransi dalam beragama. Contohnya apa-apa, batas-batasnya apa. Baru contoh toleransi itu seperti apa.
sebagai wujud saling menghargai dan menghormati. Apa? Tidak membuat keributan. Iya, mantap. Mbak Uma, tidak membuat keributan. Apa lagi? Tidak mengganggu mereka saat ibadah. Iya, betul sekali. Apa lagi? Wujud kita saling menghormati dan menghargai ketika ada teman yang beribadah. Itu yang pertama. Kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, agama Kristen. Baru kemudian yang kedua, tidak ribut, tidak mengganggu. Itu yang terpenting. Ketika mereka ibadah, jangan kita yang beragama Muslim ribut. Kita melakukan tazkir, mereka pun juga memberikan kesempatan kepada kita umat Muslim, meskipun cuma sedikit, tetapi mereka memberikan kesempatan, memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan umat Islam. Nah, bukan diskusi. Lihat apa yang Ibu bawa. Di sini setiap kelompok ada bahan diskusi. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3 masing-masing ada bahan diskusi yang kalian akan diskusikan dengan teman satu bangku. Kemudian cari di Google boleh. Di depan kalian sudah ada laptop masing-masing. Jadi tugas kalian cari bahan diskusi, kemudian cari di YouTube, di Google apa-apa dalil tentang toleransi umat beragama. Kemudian kelompok kedua terkait dengan contoh-contoh toleransi, cari di Google. Boleh? Kelompok 3 berikutnya batas-batas toleransi. Boleh? Nah, silakan berdiskusi, cari informasi terkait bahan diskusi yang Ibu sudah sampaikan. Presentasi tentang dalil tentang toleransi. Al-Quran Surah Yunus ayat 41. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas dari terhadap yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 13. 10 ditentangkan toleransi kepada sesama muslim dan selalu berusaha mewujudkan perdamaian, sedangkan ayat 13 menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa diciptakan oleh Allah adalah untuk saling mengenal, bukan saling bertikai. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayat Al-Quran tersebut bagaimana seharusnya sikap kita ketika terhadap teman yang berbeda agama. Kita tidak boleh memilih teman, baik berbeda agama, berbeda suku. Contoh sikap toleransi antara umat beragama. 1. Berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, bangsa, bahasa, ataupun berbeda lainnya. 2. Tidak menyalakan aksen motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. 3. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. 5. Memberi waktu untuk libur. Sudah bagus. Apa yang Ibu kasih bahan diskusi bisa dikerjakan dengan baik. Jadi Ibu kasih penguatan di sini terkait dengan dalil toleransi adalah beragama. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk bertoleransi atau beragama. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari dengan siapapun meskipun berbeda agama, kita harus saling menghargai, saling menghormati, sehingga akan tercipta kehidupan rukun, kemudian akan terjalin persatuan dan kesatuan. Berikutnya, terkait dengan contoh-contoh toleransi atau beragama. Nah, kemudian yang ketiga, kita boleh menjenguk teman yang sakit meskipun berbeda agama. Jadi berbeda agama tidak menjadi penghalang untuk kita saling berteman, saling bersosialisasi. Ada soal di sini, silakan dikerjakan. Waktunya kita akan menyimpulkan apa pembelajaran hari ini. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, mari kita icebreaking
Sekarang makan apa? Makan apa? Sekarang yuk. Makan pisang, makan pisang, makan pisang sekarang. Pisang sekarang makan pisang. Pisang apa? Sekarang ayo sebelah. Pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng sekarang. Goreng apa? Goreng apa? Goreng apa sekarang? Ayo goreng apa sebelah? Goreng ikan, Cepat. Ayo goreng ikan. goreng ikan, goreng ikan sekarang. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa sekarang? Ayo. Ikan goreng. Ih, kok balik? Sekarang ibu tanya, apa itu artinya toleransi? Saling menghargai. Iya, hebat, mantap sekali. Saling menghargai, apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Saling Iya. Jadi toleransi atau umat beragama, toleransi itu sendiri artinya saling menghargai, saling menghormati. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita pun juga harus mengakui dan saling menghormati perbedaan pendapat tersebut. Sekarang, contoh toleransi. Ayo, siapa tahu contoh toleransi umat beragama? Apa tadi? Apa? Omar. memberikan waktu kepada teman Kristen saat beribadah. Hebat sekali. Ya. Jadi ketika ada teman Kristen ingin beribadah, kita memberikan kesempatan. Sama dengan mereka, misalkan kita beribadah, mereka pun juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Apalagi? Siapa yang tahu? Tidak ribut. Apalagi ketika ibadah, ketika ibadah tidak ribut. Apalagi? Ganggu. Jangan memilih-milih teman. Siapapun temannya, meskipun berbeda agama, kita harus saling berteman, saling membantu, meskipun berbeda agama. Batas-batas dalam toleransi. Jadi batas-batas dalam toleransi, kita hanya boleh bertoleransi dalam hal kemanusiaan, tidak dalam hal ibadah atau keyakinan. Jadi ketika kita beribadah, ketika ada orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan atau agamanya masing-masing, kita harus saling menghormati. Itu intinya, ketika bertoleransi dengan antar agama, kita tidak boleh mengikuti atau mengikuti ibadahnya orang Kristen, mengikuti ibadahnya orang Buddha, tidak boleh. Kita harus tetap kepada pendirian kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita sebagai orang Islam. Akan mengirimkan tugas atau PR. Jadi lihat nanti di grup WA ya. Di lembar kerja keempat ada soal-soal yang perlu kalian jawab. Nanti kerjakan di rumah. Kita akan membahas materi baru tentang tanda-tanda usia balik. Jadi apa itu tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan, nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi ibu akan kirimkan dulu video pembelajaran. Nanti kalian lihat di rumah, kalian pelajari supaya minggu depan ketika kita belajar, kalian sudah ada gambaran. Oh begini ternyata tanda-tanda usia balik. Ya.